Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Elsa Pagasing dengan NIM 220907502005 dari kelas A Prodi 1 Bisnis Digital. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan keuangan milik PT Karenina Relation pada periode April 2013. Dan pertama yang diminta yaitu jurnal umum. Maka di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja untuk mengenai jurnal umum, dan untuk penjelasan lebih mendalam mengenai jurnal umum dapat dilihat pada video saya yang sebelumnya. Baiklah, di sini langsung saja kita lihat transaksi PT Karenina Relation pada bulan April 2013. Pada tanggal 2 April 2013, membayar beban bunga bank sebesar Rp3.600.000 secara tunai. Di sini dapat kita lihat, langsung kita masukkan beban bunga yang ditaruh pada posisi debit, yang dimana jika itu bertambah maka dia akan di posisi debit. Maka di sini beban bunga diletakkan pada posisi debit. Selanjutnya akun kas di sini otomatis berkurang untuk membayar bunga bank tadi. Jadi di sini kas ditaruh pada posisi kredit karena dia berkurang, dengan keterangan membayar beban bunga bank secara tunai. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2013, menjual jasa konsultasi kepada PT Tiga Pilar Utama senilai 42 juta, sebesar 22 juta telah dibayar tunai, sementara sisanya belum dibayar. Nah, di sini kas kita itu bertambah, di mana jika kas bertambah akan diposisikan pada posisi debit sebesar 22 juta. Dan piutang usaha kita juga di sini bertambah sebesar 20 juta. Dan pendapatan jasa pun bertambah, yaitu sebesar 42 juta. Di mana jika pendapatan jasa itu bertambah, itu diletakkan pada posisi kredit, dengan keterangan menjual jasa konsultasi kepada PT Tiga Pilar Utama. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2013, membayar utang usaha ke toko Tunas Jaya sebesar 19 juta. Di sini utang usaha diposisikan pada posisi debit, yaitu sebesar 19 juta. Karena di sini utang usaha kita berkurang, maka diposisikan pada posisi debit. Dan kas kita juga di sini otomatis berkurang sebesar 19 juta, di mana jika kas berkurang itu diposisikan pada posisi kredit, dengan keterangan membayar utang usaha ke toko Tunas Jaya. Selanjutnya, pada tanggal 10 April 2013 menerima jasa konsultasi dari PT Tiga Roda senilai 24 juta tunai. Di sini kas kita bertambah sebesar 24 juta, di mana jika kas bertambah itu diposisikan pada posisi debit, dan pendapatan jasa kita di sini juga bertambah, maka diposisikan pada posisi kredit. Sesuai dengan aturan, jika pendapatan jasa itu bertambah, maka dia akan diposisikan pada posisi kredit, dengan keterangan menerima jasa konsultasi dari PT Tiga Roda. Nah, untuk tanggal 13 ini sama seperti yang ada pada tanggal 6, yaitu kas dan piutang usaha. Tanggal 13, 19, 22, 28 itu sama seperti tanggal 2 tadi, yaitu tentang akun beban. Dan yang terakhir pada tanggal 30 April 2013, manajemen PT Karenina Relation membagikan dividen sebesar 22 juta kepada pemegang saham perusahaan. Sini dividen yaitu sebesar 22 juta yang diposisikan pada posisi debit, dan kas kita otomatis berkurang sebesar 22 juta yang diposisikan pada posisi kredit karena kita membagikan dividen kepada pemegang saham. Maka di sini total akhirnya yaitu sebesar Rp162.600.000 pada posisi debit, dan sama Rp162.600.000 pada posisi kredit. Maka dapat dikatakan bahwa transaksi PT Karenina Relation pada bulan April 2013 pada jurnal umum ini balance. Selanjutnya kita akan berpindah pada buku besar.
Baiklah, selanjutnya saya akan memposting akun-akun dari buku jurnal tersebut tadi ke dalam buku besar. Nah, posting adalah salah satu aktivitas di dalam siklus akuntansi yang cukup menyita waktu dan tenaga, karena proses memindahkan catatan dari akun-akun di buku jurnal ke akun-akun yang sama di buku besar itu merupakan bagian dari siklus akuntansi normal. Nah, berikut seperti ini adalah akun kas. Jadi semua kas yang terdapat pada jurnal kita pindahkan di buku besar dalam akun kas juga. Misalnya seperti ini. Ini tidak terdapat pada jurnal karena ini merupakan informasi keuangan saldo yang telah diberikan, yaitu saldo awal bulan April sebesar 292 juta. Kita masuk ke tanggal kedua yang ada pada jurnal, yaitu kas. Ada kas terdapat di sini, maka kita masukkan pada buku besar dan ditulis tanggal 2. Dengan keterangannya itu tadi adalah membayar beban bunga bank tunai. Nah, di sini kita lihat lagi, cara memindahkannya adalah sebagai berikut. Kita klik sama dengan, terus kita ke jurnal umum, lalu mengklik yang keterangannya, terus di enter. Nah, kemudian apakah saldo itu dimasukkan ke debit atau kredit? Kita lihat kembali pada jurnal umum. Kas berada pada posisi kredit, maka di buku besar pun dipindahkan pada posisi kredit dengan cara yang sama, yaitu sama dengan, lalu kita ke jurnal umum, mencari kas tersebut tadi yang posisi kredit, terus di enter. Nah, begitupun dengan akun-akun yang lain seperti piutang usaha. Saldo awal dari piutang usaha yang didapat dari soal yaitu sebesar 60 juta. Dan kita cari piutang usaha pada jurnal apakah ada, dan ternyata piutang usaha ada pada tanggal 6. Jadi kita posting ke buku besar pada tanggal 6 itu piutang usaha dengan keterangan apa? Menjual jasa konsultasi kepada PT 3 Pilar Utama. Maka cara mempostingnya sama dengan yang tadi, yaitu sama dengan lalu ke jurnal lalu ditekan enter. Nah, di sini kita lihat apakah dia itu masuk ke posisi debit atau kredit. Nah, caranya seperti tadi. Piutang usaha di sini kita lihat sejajarnya dia masuk ke kolom debit atau kredit. Ternyata piutang usaha di sini masuk kepada posisi debit, maka diposting di buku besar pada posisi debit. Nah, saya mau sampaikan lagi yaitu di sini nantinya akan dijumlahkan secara keseluruhan dan ini adalah total akhirnya. Rumusnya seperti berikut ini. Misalnya untuk yang awal tetap sama dengan yang ini, terus untuk akun yang kedua dan maksud saya transaksi di bawahnya yaitu dan seterusnya itu kita menggunakan rumus seperti ini. Debit pada saldo ini ditambah dengan debit di sini lalu dikurang dengan kredit. Maka hasilnya akan seperti ini lalu tinggal ditarik ke bawah. Nah, begitu pula dengan akun-akun yang lainnya. Di sini saya memisahkannya dengan 3 warna. Yang warna ini terdapat pada jurnal umum, dan ini tidak terdapat pada jurnal tetapi ada pada soal, sama dengan yang warna ini. Warna kuning ini tidak terdapat pada jurnal tetapi ada pada soal, maka semuanya diposting kepada buku besar. Saya kasih contoh lagi pada biaya penyusutan kendaraan. Nah, di situ biaya penyusutan kendaraan pada soal itu terjadi pada tanggal 30 April atau pada akhir periode. Nah, di sini itu sebesar Rp2.500.000 yang artinya diposisikan pada posisi debit. Dan di sini tinggal dipindahkan pada saldonya. Begitupun dengan akun-akun yang lain, kita tinggal memposting dengan cara yang sama
dilihat di jurnal umum lalu dipindahkan pada buku besar dengan rumus yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Selanjutnya kita masuk ke neraca lajur, di mana neraca lajur adalah sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Jadi di sini pertama ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, rugi laba, dan neraca. Kita pertama ke neraca saldo. Neraca saldo adalah istilah dari trial balance yang merupakan suatu daftar dan memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan. Jadi neraca saldo ini adalah hasil dari buku besar yang dipindahkan pada kolom neraca saldo ini. Misalnya kas, hasil akhir dari kas pada buku besar yaitu totalnya Rp273.400.000 dan ditaruh pada posisi debit. Maka pada neraca saldo tadi kita juga memindahkannya pada posisi debit dengan total yang sama. Piutang usaha totalnya adalah 64 juta dan pada posisi debit. Maka diletakkan pula pada neraca saldo yaitu totalnya 64 juta pada posisi debit. Caranya itu sama seperti memindahkan jurnal umum ke buku besar tadi, yaitu dengan rumus sama dengan, lalu kita pergi ke buku besar dan mencari saldo akhir pada piutang usaha. Misalnya ini 64 juta, lalu tinggal tekan enter. Nah, selanjutnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa, kita tinggal cari di buku besar pendapatan jasa. Di sini pendapatan jasa saldo akhirnya yaitu 66 juta dan pada posisi kredit. Maka dipindahkan pada neraca saldo yaitu 66 juta pada posisi kredit juga. Utang usaha, dividen, beban bunga, beban iklan, beban renovasi, beban gaji, beban listrik, air telepon, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, utang bank, modal saham, laba ditahan, itu semuanya akan masuk ke neraca saldo yang diambil dari hasil akhirnya pada buku besar. Jadi kita harus memastikan bahwa semuanya kita telah lampirkan pada buku besar agar nanti jika masuk ke neraca lajur khususnya pada neraca saldo ini, kita tinggal memindahkannya dengan mudah dengan rumus yang telah saya berikan. Dan untuk biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan peralatan kantor, biaya sewa kantor, biaya pemakaian perlengkapan kantor itu akan dimasukkan nanti pada jurnal penyesuaian. Nah, total saldo tadi dari neraca saldo ini kita jumlahkan semuanya dan itu harus seimbang total akhirnya. Dengan cara yaitu kita tinggal tekan rumusnya itu sama dengan sum, lalu buka kurung, kita tarik dari atas ke bawah sini sampai akhir, tutup kurung lalu enter. Sama pula dengan di sebelah sisi kredit ini, caranya yang sama. Nanti hasil akhirnya itu harus seimbang yaitu 2.171.000.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini adalah aktivitas untuk membetulkan akun atau perkiraan sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, aset, dan kewajiban yang lebih sesuai. Jadi tidak semuanya itu tidak perlu disesuaikan atau tidak masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Dan di sini saya telah membuat jurnal penyesuaian yang terjadi selalu pada akhir periode dengan informasi yang ada di soal yaitu akhir bulan Januari 2013. Maka kita tulis di sini 30 Januari 2013 sebagai berikut. Nah, di sini beban itu selalu ada pada posisi debit.
Nah, maka di sini semua yang ada kata bebannya itu kita letakkan pada posisi debit untuk totalnya. Dan kalau di kredit itu kita tinggal hilangkan kata bebannya, yaitu akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan kantor, sewa kantor dibayar di muka, perlengkapan kantor. Di sini kita lihat beban penyusutan kendaraan bulan April 2013 sebesar Rp2.500.000. Maka bebannya itu kita masukkan pada posisi debit, dan akumulasi penyusutan kendaraan itu dengan total yang sama diletakkan pada posisi kredit. Selanjutnya, beban penyusutan peralatan kantor bulan April 2013 sebesar Rp1.200.000. Nah, di sini beban penyusutan peralatan kantor sejumlah Rp1.200.000 yang diletakkan pada posisi debit. Akumulasi penyusutan peralatan kantor yaitu Rp1.200.000 yang diletakkan pada posisi kredit. Beban sewa kantor bulan April 2013 sebesar Rp6 juta. Nah, di sini Rp6 juta. Dan sewa kantor dibayar di muka itu di posisi kredit yaitu Rp6 juta. Yang terakhir, perlengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan April sebesar Rp20.200.000. Nah, mengapa di sini sisa Rp1.800.000? Karena ini adalah sisanya, atau ini adalah yang hilang, dimana itu yang tersisa, karena dapat dilihat pada neraca lajur perlengkapan kantor itu. Kita cari perlengkapan kantor. Nah, 22 juta. Dan di sini tersisa 20.200.000, yang dimana yang telah dipakai itu sebesar Rp1.800.000. Maka pada neraca lajur di jurnal penyesuaian kita tinggal memasukkan sewa dibayar di muka itu 6 juta, perlengkapan kantor itu 1.800.000, kendaraan akumulasi penyusutan peralatan kantor itu 1.200.000, akumulasi penyusutan kendaraan itu 2.500.000, dan beban-bebannya itu ada pada posisi debit. Jika tidak ada kata beban, maka kita masukkan pada posisi kredit. Dan di situ total akhirnya juga harus seimbang atau balance dengan cara dijumlahkan, dan kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu sebesar Rp11.500.000. Selanjutnya, NS setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian, yang merupakan penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, karena di sini di kas ini tidak ada kolom yang terisi selain yang ini, jadi kita tinggal pindahkan dengan cara sama dengan, lalu kita klik ini dan enter. Nah, begitu pula yang lainnya, dan harus disesuaikan pada kolomnya. Misalnya dia di debit, maka akan masuk di debit juga pada NS setelah penyesuaian. Nah, kita cari dulu. Misalnya ada seperti ini, perlengkapan kantor yang akan dijumlahkan, maka dia masuk ke posisi mana? Misalnya ini perlengkapan kantor ini, saya perbesar dulu. Ada di neraca saldo di posisi debit sebesar 22 juta, dan ada di jurnal penyesuaian sebesar 1.800.000. Itu kita cari selisihnya dan kita masukkan pada kolom yang jumlahnya lebih besar seperti ini. Di debit itu dia lebih besar, yaitu sebesar 22 juta, sedangkan di kredit cuma 1.800.000. Jadi kita otomatis itu masuk ke kolom debit setelah disesuaikan, setelah diselisihkan maksud saya, dengan cara sama dengan yang ini 22 juta dikurang yang ini. Nah, maka seperti itu, sama seperti yang lainnya, kita tinggal lihat yang mana yang lebih besar, maka dia akan masuk pada akun tersebut, debit atau kreditnya. Selanjutnya, seperti untuk kasus yang ini, akumulasi penyusutan peralatan kantor 15 juta pada posisi kredit,
dan di jurnal penyesuaian 1.200.000. Nah, ini sama-sama dikredit, maka itu dijumlahkan ya, lalu dimasukkan pada NS setelah penyesuaian di kolom kredit dengan cara dijumlahkan. Ini sudah ada kelihatan. Nah, begitupun seterusnya. Kita tinggal jumlahkan, jika tidak ada yang perlu dijumlahkan, kita tinggal pindahkan, dan pindahkan. Dan hasil akhirnya itu akan sama, yaitu di sini adalah Rp2.174.700.000, yang dimana kredit dan debitnya itu sama-sama atau balance. Selanjutnya kita pindah ke rugi laba dan neraca. Selanjutnya kita akan masuk ke rugi laba dan neraca, di mana neraca itu berisikan akun real seperti harta, utang, dan modal, dan rugi laba adalah selain itu. Langsung saja contohnya, kas ini merupakan harta. Nah, kita tinggal pindahkan saja ke neraca, karena kas merupakan harta, maka dia akan berada di kolom neraca ini dengan totalnya yang terakhir di sini adalah Rp273.400.000. Nah, selanjutnya piutang usaha juga merupakan harta, maka dia akan masuk ke neraca. Selanjutnya ada pendapatan jasa, di mana pendapatan jasa itu bukan harta, utang, dan modal, maka dia akan masuk ke rugi laba. Begitupun seterusnya. Selanjutnya di sini ada utang usaha, di mana utang usaha juga itu termasuk pada harta atau aset, dan dia ada di posisi kredit. Nah, kita lihat yang kredit ada di posisi kredit, maka kita masukkan pada posisi kredit. Selanjutnya ada dividen. Dividen itu juga masuk pada neraca dengan total 22 juta yang diambil dari sini dan posisinya di debit. Nah, kita tinggal sesuaikan saja dia itu apakah termasuk akun real yaitu harta, utang, dan modal, atau akun nominal selain harta, utang, dan modal. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan dan dimasukkan pada kolomnya masing-masing. Dan total akhirnya nanti itu tidak akan sama seperti ini, tidak akan sama. Ini adalah hasil dari rugi laba, di mana debit dan kreditnya itu jumlahnya tidak sama, dan ini adalah dari neraca, di mana debit dan kreditnya juga tidak sama. Maka caranya itu kita adalah cari selisihnya dengan cara ini dikurang dengan ini, maka nanti hasilnya adalah 14.900.000 yang ditaruh pada posisi debit di sini. Karena ini angkanya lebih kecil, maka dimasukkan pada posisi di sebelah sini. Begitu pula dengan neraca, di mana kita mencari selisihnya dulu dengan cara kolomnya itu, di mana di debit atau kredit kita cari angka yang terkecil. Ternyata yang terkecil pada posisi kredit, maka di bawahnya kredit kita kurangkan total dari debit dikurang dengan total dari kredit, maka hasilnya akan sama. Jadi kita harus mencari selisihnya dulu, maka nanti pada akhir dia akan sama. Mungkin begitu saja penjelasannya tentang neraca lajur ini. Selanjutnya kita ke laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya adalah laporan rugi laba yang terdapat pada laporan keuangan. Ada juga laporan perubahan ekuitas dan neraca. Yang pertama saya jelaskan adalah laporan rugi laba. Nah, pada laporan rugi laba ini kita hanya fokus ke dua hal, yaitu pendapatan dan beban pada kolom rugi laba yang ada pada neraca lajur. Maka di sini saya akan ubah warnanya dulu agar kita bisa fokus ke kolom ini. Nah, kita hanya fokus ke rugi laba ini. Kita cari yang pertama adalah pendapatan. Apakah ada pendapatan pada rugi laba pada neraca lajur? Kita lihat, ternyata terdapat rugi laba pada
keterangan pendapatan jasa, yaitu sebesar 66 juta. Maka langsung kita pindahkan ke laporan keuangan sebesar 66 juta. Di sebelah kanan, karena di neraca lajur pun dia di sebelah kanan atau pada posisi kredit. Selanjutnya beban-beban. Nah, di sini kita cari semua beban-beban dan biaya, lalu kita masukkan pada laporan rugi laba ini. Jadi kita lihat di neraca lajur. Nah, seperti ini beban bunga. Beban bunga itu kita pindahkan ke sini. Nah, 3.600.000 di posisi debit atau di sebelah kiri ya. Nah, beban bunga di situ. Selanjutnya kita cari lagi apa yang ada di sini. Seperti beban iklan. Nah, di laporan keuangan pun kita masukkan beban iklan sebesar 6.500.000 sesuai yang ada pada neraca lajur pada kolom rugi laba. Begitupun seterusnya ya, sampai ke bawah, begitupun seterusnya. Lalu kita jumlahkan beban ini. Dapat dilihat ini adalah hasil penjumlahan dari semua beban ini. Terus untuk mengetahui apakah kita ini mendapatkan rugi atau keuntungan atau laba itu dengan cara mengurangi pendapatan dikurangi dengan total beban. Jadi pendapatan yang ini dikurangi dengan yang ini. Jadi 66 juta dikurangi 51.100.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 14.900.000 rupiah, di mana di sini adalah laba atau kita untung ya. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas oleh PT Karenina Relation. Jadi yang terdapat pada laporan perubahan ekuitas itu adalah modal dan laba serta ada dividen di sini. Nah, pertama kita lihat kita input modal saham awal. Berapakah modal saham tersebut? Dapat dilihat pada neraca lajur. Kita cari modal saham sebesar 400 juta ribu rupiah. Nah, selanjutnya laba ditahan. Kita lihat berapakah total laba ditahan yang ada di neraca, yaitu 555 juta. Kita masukkan pada laporan perubahan ekuitas ini 555 juta pada kolom laba yang ditahan. Selanjutnya laba. Laba di sini kita ambil dari laporan rugi laba. Jadi kita ambil dari sini. Caranya input, tinggal klik sama dengan lalu menekan hasil dari laporan rugi laba tadi. Terus dividen. Dividen ini dapat dilihat pada neraca lajur berapa dividen kita di sini. Dapat dilihat sebesar 22 juta. Langsung saja kita masukkan di sini sebesar 22 juta. Lalu total ekuitas tinggal dijumlahkan saja 400 juta, 555 juta, 14 juta 900 dan 22 juta ribu rupiah. Selanjutnya total akhir dari modal saham yaitu sebesar 400 juta, laba yang ditahan sebesar 547.900 ribu rupiah, dan total ekuitas adalah 947.900.000 rupiah. Ini diperoleh dari 400 juta dikurang dengan 547.900.000 rupiah, yang merupakan menjadi modal akhir dari laporan perubahan ekuitas ini. Baiklah, selanjutnya kita bergeser ke neraca. Adapun neraca itu terdiri dari aktiva dan pasiva, di mana aktiva itu merupakan aset dan pasiva itu adalah utang dan modal. Sama seperti sebelumnya, kita langsung saja lihat lagi ke neraca. Seperti aktiva yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Begitupun dengan pasiva, kita mencari utang dan juga modal. Seperti contohnya aktiva ini yaitu aset berupa kas.
dapat dilihat di sini totalnya adalah 273.400.000, maka dipindahkan sebesar 273.400.000 rupiah. Sama dengan yang lainnya. Di sini kenapa minus? Dapat kita lihat akumulasi penyusutan peralatan kantor itu berada di kredit, maka pada laporan keuangan ini kita kasih tanda minus karena dia berada di kredit. Begitu pula dengan akumulasi penyusutan kendaraan. Selanjutnya pasifa, utang usaha di neraca lajur dapat kita lihat 175 juta. Maka kita masukkan pada kolom pasifa sebesar 175 juta. Begitu pula dengan utang bank. Lalu ekuitas, modal saham. Modal saham di sini kita peroleh tadi sebesar 400 juta dan laba ditahan totalnya sebesar 547.900.000 rupiah. Ini dia. Dan langsung saja setelah itu kita total secara keseluruhan dengan cara sama dengan lalu sum, buka kurung, kita tarik dari atas sampai bawah, lalu tutup kurung, lalu enter. Sama pula dengan pada kolom pasifa, tinggal sama dengan sum, buka kurung, kita tarik dari atas ke bawah lalu tutup kurung. Nah, maka totalnya akan menjadi 1.782.900.000 rupiah, di mana total aktiva dan total pasifa ini harus sama. Baiklah, begitulah sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal umum, buku besar, neraca lajur, dan laporan keuangan pada transaksi PT Karenina Relation pada periode bulan April 2013. Mohon maaf jika ada kesalahan yang terdapat pada video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatian kita semua.